Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon stuners, perkenalkan namaku Tamara Salsabila dari program studi D3 PBB Penilai tahun 2018. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan ada berapa sih jurusan yang ada di PKN STAN itu. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, di PKN STAN itu ada 4 jurusan dengan warna kalung yang berbeda. Yang pertama ada jurusan akuntansi dengan warna kalung hijau. Yang kedua jurusan pajak dengan warna kalung kuning. Yang ketiga ada jurusan kepabeanan dan cukai atau biasa disebut BC itu dengan warna kalung biru. Kemudian yang terakhir ada manajemen keuangan dengan warna kalung merah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jurusan akuntansi. Di jurusan akuntansi ini ada satu program studi untuk mahasiswa reguler, yaitu D3 Akuntansi. Nah, akuntansi ini mempelajari tentang pembukuan dan pelaporan menggunakan standar akuntansi. Nah, lulusan dari D3 Akuntansi ini biasanya akan ditempatkan di Kementerian Keuangan maupun non-Kementerian Keuangan, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Bawaslu, dan kementerian dan lembaga lainnya. Nah, jurusan yang kedua yaitu adalah jurusan pajak. Di jurusan pajak ini ada 3 program studi untuk mahasiswa reguler. Yang pertama ada jurusan ada program studi D1 pajak, D3 pajak, dan juga D3 PBB penilai. Nah, bedanya D1 pajak dan D3 pajak itu lebih ke masa pendidikannya, sedangkan materi yang dipelajari itu hampir sama. Nah, D1 pajak itu masa pendidikannya ada 1 tahun, D3 pajak ada 3 tahun. Nantinya lulusan dari D1 maupun D3 pajak itu akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak oleh Kementerian Keuangan. Nah, sedangkan yang D3 PBB penilai itu lebih terkenal sebagai teknik niatan karena memang materi yang dipelajari nggak hanya materi tentang keuangan negara, juga materi-materi tentang menyangkut jurusan seperti jurusan arsitek dan teknik sipil. Jadi semua materi itu dirangkum jadi satu menjadi di prodi D3 PBB penilai. Nah, nanti lulusannya itu biasanya ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak ataupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jurusan yang ketiga adalah jurusan kepabeanan dan cukai. Di jurusan kepabeanan dan cukai ini hanya ada 2 program studi, yaitu D1 Bea Cukai dan juga D3 Bea Cukai. Bedanya D1 dan D3 Bea Cukai ini sebenarnya hampir sama ya materinya, cuman bedanya untuk yang D1 Bea Cukai ini bisa untuk perempuan. Jadi di D1 BC ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, sedangkan D3 Bea Cukai ini terdiri hanya laki-laki saja. Nah, bedanya seperti yang tadi D1 dan D3 pajak, D1 BC itu hanya 1 tahun, sedangkan D3 BC itu 3 tahun. Nah, nantinya lulusan dari Bea Cukai ini akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, jurusan keempat adalah jurusan manajemen keuangan atau biasa disebut MANKI. Di MANKI ini ada 3 program studi untuk mahasiswa reguler. Yang pertama ada D1 Kebendaraan Negara atau KBN, yang kedua ada D3 KBN, dan juga ketiga ada D3 Manajemen Aset. Nah, di D1 KBN dan D3 KBN ini sebenarnya materi yang dipelajari sama, yaitu mereka berfokus kepada bagaimana mengelola keuangan negara lewat APBN. Nah, untuk perbedaannya itu lagi-lagi terletak di masa pendidikannya. Untuk D1 itu 1 tahun, untuk D3 itu 3 tahun. Nah, berikutnya ada D3 Manajemen Aset. Manajemen aset ini sebenarnya mirip-mirip seperti penilai. Cuman di manajemen aset ini lebih fokus ke bagaimana cara mengelola keuangan negaranya. Kalau penilai itu lebih ke gimana kerja prakteknya.
Nah, untuk manajemen aset ini juga nanti bakalan ditempatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sama seperti lain. Untuk yang kebenaran negara biasanya ditempatkan di Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, dan Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan maupun di non-Kementerian Keuangan seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertanian. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang beberapa jurusan di PKSan. Buat teman-teman yang minat untuk masuk STAN, teruslah belajar, jangan lupa berdoa, dan tetap semangat. Menuju STAN!